Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar PKLH bab ketiga dengan judul Kondisi Perairan di Kota Balikpapan. Untuk bab 3 ini, perairan yang akan kita bahas adalah sumber-sumber air bersih yang digunakan oleh warga Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi, untuk mencuci, untuk keperluan industri, dan lain-lain. Langsung lanjut ke materi ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas pengelolaan sumber air di Kota Balikpapan yang terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah PDAM, singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM ini memasok kebutuhan air bersih seluruh warga Balikpapan, tetapi tidak semua warga mendapatkan fasilitas dari PDAM. Oleh karena itu, nanti beberapa warga pun akan memenuhi kebutuhan airnya dengan sumber-sumber air yang lain selain PDAM. Nah, air PDAM ini berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari Waduk Manggar, terletak di kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Nah, Waduk Manggar ini menampung Sungai Manggar untuk keperluan air bersih warga Balikpapan. Nah, Waduk Manggar ini memasok sebagian besar kebutuhan air bersih untuk PDAM. Yang kedua adalah Bendungan Teritip. Nah, ini adalah bendungan yang baru dibangun anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ada Sungai Kelandasan Besar, ada Sumur Bor Gunung Sari, dan Gunung Tembak, dan lain-lain. Ini adalah contoh sumber-sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Balikpapan. Nah, ini adalah gambar dari Waduk Manggar. Yang kedua, Ibu kasih gambar Bendungan Teritip. Nah, siapa tahu anak-anak sudah pernah main ke sini ya. Nanti kalau belum main, setelah corona selesai, boleh main berkunjung ke waduk-waduk yang dimiliki oleh PDAM. Yang kedua adalah Pertamina DAK. Nah, Pertamina ini juga mengelola air bersihnya untuk kebutuhan karyawan dan kilang minyak Pertamina sendiri. Airnya berasal dari Sungai Wain dan Sumur Bor. Jadi kalau untuk keperluan Pertamina tidak berasal dari PDAM ya. Ini di kilo 15 Sungai Wain ada pengelolaan air bersih milik Pertamina. Yang ketiga adalah Sumur Bor. Sumur bor ini dikelola oleh pihak swasta. Biasanya dia menjual air bersihnya dengan tangki mobil, dengan mobil tangki air ke penduduk-penduduk yang memerlukan anak-anak. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada yang pesan air, nanti dia dijual pakai tangki mobil. Kalau Ibu tahu yang ada di Gunung Sari itu juga ada. Banyak sekali sumur bor yang dikelola oleh swasta untuk memenuhi kebutuhan air warga Balikpapan juga. Nah, yang terakhir adalah sumur pompa dan sumur galian. Biasanya sumur-sumur ini dibuat sendiri oleh warga karena dia belum mendapat layanan dari PDAM, sehingga dia mengebor sendiri air di dekat rumahnya untuk keperluannya sendiri. Nah, ada yang sumur bor seperti pakai pompa tangan, ataupun sumur seperti ini, ataupun sumur yang pakai mesin ya. Jadi kalau daerah kalian tidak ada layanan PDAM, kalian juga bisa mengebor air sendiri, tapi harus hati-hati ya anak-anak dengan bantuan ahli. Biasanya pun kalau di perumahan besar sudah ada layanan WTP. Jadi sudah ada di perumahan, airnya dikelola untuk kebutuhan warga perumahan. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa sih dampak yang terjadi kalau kita menggunakan air secara berlebihan, terutama air dalam tanah. Kita ngebor air dalam tanah dan tidak memperhatikan dampak lingkungannya. Akibat yang terjadi adalah penurunan permukaan tanah atau kita sebut dengan ambles anak-anak. Nah, ambles ini sangat berbahaya dan menimbulkan banyak kerugian juga. Nah, ini adalah dampak-dampak penurunan permukaan tanah. Yang pertama, terjadinya banjir. Kalau daerah menjadi rendah daripada sekitarnya, maka air akan terkumpul di daerah tersebut sehingga menyebabkan banjir apabila hujan deras. Nah, yang kedua, timbulnya genangan air hujan, sama kayak tadi ya. Kalau di daerahnya rendah, karena ambles, akhirnya air terkumpul di situ. Yang ketiga, rusaknya infrastruktur seperti jembatan dan jalan. Nah, ini akibatnya kalau amblesnya besar anak-anak dan amblesnya pas di tempat yang ada fasilitas umumnya seperti jalanan atau gedung-gedung. Yang keempat, terjadinya intrusi laut atau air laut yang naik ke daratan sehingga air laut nanti bercampur dengan air tanah. Dan ini sangat berbahaya karena tidak bisa diminum lagi anak-anak air tanahnya.
Nah, yang kelima adalah menurunnya kualitas hidup karena genangan air tadi dapat menimbulkan berbagai penyakit. Contohnya, kalau daerahnya terlalu tergenang air, maka banyak nyamuk, menimbulkan demam berdarah, airnya kotor, mengganggu kesehatan kulit, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari penurunan permukaan tanah yang Ibu ambil terjadi di Surabaya ya. Ini jalannya ambles karena air tanah yang kosong. Bisa juga areanya lebih luas dari ini ataupun lebih kecil dari ini anak-anak. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, inilah proses terjadinya intrusi air laut nih. Apabila kita mengebor air tawar ini, air tanahnya secara berlebihan, akibatnya air lautnya akan ikut masuk. Nah, bercampur ini sangat berbahaya sehingga merusak kualitas air tanah. Nah, jangan sampai terjadi. Makanya kalau mengebor air tanah harus dihemat. Tidak boleh secara berlebihan. Nih, kalau daerah tersebut menurun permukaan tanahnya daripada daerah yang lain karena ambles, menyebabkan daerah tadi rawan banjir karena dia menjadi rendah daerahnya. Ini anak-anak ya, makanya jangan sampai terjadi penurunan tanah di daerah kota Balikpapan. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan pada sumber-sumber air bersih tadi, apa yang bisa kita lakukan agar sumber air bersih tetap terjaga kualitasnya dan ketersediaannya? Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan agar sumber air tadi tidak tercemar oleh limbah kimia dan sampah. Kalau sampai tercemar, maka tidak dapat lagi digunakan untuk konsumsi manusia. Nih, jangan sampai kalian membuang limbah berbahaya ataupun membuang sampah di sungai atau danau atau saluran air ya anak-anak. Yang kedua, dapat kita lakukan dengan cara menghemat penggunaan air. Dengan kita menghemat, maka air tanah yang akan kita gunakan juga akan tersedia semakin lama. Nah, yang pertama, mematikan keran. Jangan sampai lupa menutup keran. Yang kedua, atur keperluan menyiram. Misalnya nyiram tanaman jangan sampai banyak-banyak, secukupnya saja. Kemudian cek pipa distribusi di rumah. Apakah ada bocor, apakah ada rembes, ini juga harus diperhatikan anak-anak. Kemudian bantu siklus alami air di rumah. Maksudnya adalah dengan menanam pohon di sekitar rumah, membuat biopori ya. Kalau misalnya ada hujan, kalian bisa simpan air hujannya untuk keperluan menyiram tanaman, mencuci motor, mencuci mobil. Jadi air hujan juga bisa dipakai. Yang kelima, menghemat air saat mandi. Nah, dianjurkan kalau mandi memakai shower, karena dengan shower air yang digunakan jauh lebih hemat daripada memakai gayung. Yang keenam, gunakan kembali air. Contohnya air bekas cuci sayuran, air bekas cuci beras, bisa kalian gunakan untuk menyiram-nyiram tanaman. Yang ketujuh, bijak menggunakan pembersih. Kalau kalian mencuci baju, mencuci tangan, atau mengepel, gunakan sabun secukupnya. Karena kalau sabunnya banyak, maka perlu juga air yang sangat banyak untuk membersihkannya anak-anak, ya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan membuat resapan atau biopori. Jadi, halaman kalian jangan kalian semen semua. Sisakan bagian-bagian halaman yang ada tanahnya. Atau kalau nggak bisa ada tanah, cukup beli lubang-lubang biopori agar air bisa meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, pelestarian kita lakukan adalah dengan cara reboisasi tentu saja atau penghijauan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air. Kalau hutan kita terjaga, hutan kita banyak pohonnya, maka air hujan akan terserap ke tanah anak-anak, tidak langsung larut, tidak terjadi erosi, sehingga air tanah tadi akan tersedia banyak di dalam tanah. Tapi kalau pohonnya tidak ada atau gersang kalian tebangi semua, apa yang terjadi? Tanah tadi akan gersang. Tidak ada lagi air yang dapat mengalir ke sungai. Jadi sungainya kering, tanahnya kering ya anak-anak ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan kita, lingkungan kita dengan banyak-banyak menanam pohon. Nah, yang keempat, cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber air bersih di kota kita adalah merawat kondisi sumber-sumber air. Artinya, kita jaga kualitas airnya jangan sampai tercemar tadi. Bendungannya, waduknya, perpipaannya, semuanya terawat dengan baik. Yang kelima, merawat bendungan atau waduk tadi agar tidak dangkal. Kalau waduknya dangkal, nanti tampungan airnya semakin sedikit.
Jadi kalau hujan tidak bisa menampung banyak. Sedangkan waduk Balikpapan, bendungan Balikpapan tergantung pada banyaknya hujan. Kalau hujannya tidak ada, maka bendungan tadi akan kering anak-anak. Kemudian kita juga jaga jangan sampai air-air di waduk dan bendungan tadi tercemar oleh limbah dan sampah. Yang terakhir, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian air. Jadi warga masyarakat diberikan informasi bagaimana cara menghemat air yang benar, bagaimana cara merawat air tanah supaya tidak tercemar. Begitu ya anak-anak. Nah, dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang tugasnya memang ditugaskan pemerintah untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat. Dengan tindakan semua ini, kita harapkan sumber air di kota kita tercinta ini dapat terjaga dan dapat memenuhi semua kebutuhan air bersih seluruh warga kota Balikpapan. Nah, bab 3 ini telah selesai. Kita hanya membahas tentang pengelolaan sumber air bersih, apa dampak air yang digunakan secara berlebihan, serta bagaimana cara-cara kita menjaga kelestarian sumber air. Terima kasih anak-anak telah menyimak penjelasan Ibu untuk materi PKLH bab 3 ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. 2 jempol dari Ibu karena kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.